Baik, terima kasih. Pertama, menyangkut dengan IKN, kami telah menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 12 Ayat 3, tentang kewenangan khusus otorita ini dikonsultasikan pada Komisi 2. Dan saya kira tadi sudah disampaikan dan Komisi Pemerintahan saya kira pada waktu itu kalau kita catat pada waktu dan saya kira untuk kedepannya ini bisa diusulkan karena dari pihak pemerintah sudah menyampaikan untuk dibahas atau mitranya adalah Komisi Pemerintahan, tetapi memang respon dari DPR dalam hal ini yang kita tunggu, pimpinan DPR yang belum memastikan itu. Itu terkait dengan PP IKN. Saya sebenarnya ingin bergantian dengan Pak Mendagri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi saya ingin share saja soal grand design otonomi daerah. Nanti mungkin dilanjutkan oleh Pak Mendagri. Saya kira saya senang sekali saya datang pada mungkin waktu yang tepat juga. Karena di ruangan ini saya kira hampir 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, kami juga membahas soal grand design itu. Jadi sebenarnya sudah cukup lama soal grand design seperti apa otonomi daerah. Tadi misalnya diceritakan mengenai kasus Provinsi Jawa Barat, kalau kita hitung secara fiskal memang sangat dirugikan dibandingkan misalnya dengan Jawa Timur dalam hal transfer ke daerah. Pada jumlah penduduknya jauh lebih besar. Jadi memang kalau dalam ukuran-ukuran seperti itu kita bisa bertanya. Tetapi satu studi yang pernah dilakukan oleh Bappenas terkait dengan grand design ini, pertama apa yang kita mau ambil? Ada beberapa kriteria yang kita lihat, misalnya dari sisi regional complexity. Di dalam regional complexity itu bunyi di dalamnya itu ada population based, dalam hal ini demografi, kemudian geografi tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus soal RT RW, kemudian optimizing atau maximizing dari public service itu juga menjadi ini. Kemudian tentu adalah politik dan soal security. Dan seringkali ini hanya jadi base-nya saja. Di tengahnya tentu kita akan mengukur implikasinya. Dan implikasinya yang kita harapkan adalah misalnya GNI per kapita dari wilayah itu meningkat. Itu yang kita lihat. Jadi jangan sampai kemudian apapun itu pemekaran atau kemudian penggabungan itu pertama menurunkan GNI atau PDRB per kapitanya dan juga menaikkan Gini rasionya. Nah ini instrumen itu harus ada digunakan. Karena yang kedua kita akan membangun sebuah livable province atau a livable town, city dan seterusnya. Base-nya itu adalah dari a livable village. Kemudian dia naik ke a livable town, city dan seterusnya menjadi province. Jadi kita tidak sedang membagi misalnya kemiskinan, tidak sedang membagi itu dan seterusnya. Yang kita khawatirkan adalah dengan pemekaran itu karena fiskal itu terbatas, maka pembagiannya dalam rangka transfer daerah itu larinya bukan ke public service-nya, tetapi kemudian ke administrasi pemerintahannya. Jadi bebannya lari ke sana. Dan kalau itu maka menjadi tidak efektif. Nah, kalau kita bisa bandingkan misalnya Jawa Timur dengan Jawa Barat, ternyata pemerintahannya jauh lebih efektif di Jawa Barat. Itu juga pembuktian terbaliknya seperti itu Pak Saan. Jadi kalau kita mau ambil patternnya adalah Jawa Barat jauh lebih sukses dalam hal melakukan itu. Kami 1 minggu Bappenas di Jawa Barat bagian selatan, jadi kami menyaksikan perkembangan di sana. Jadi sekali lagi memang grand design kita tidak bisa
Dan kami senang sekali kalau memang bisa ikut disertakan di dalam penyusunan itu, tetapi dalam hal ini Bappenas memang punya gambaran sendiri per skala dalam hal pengembangan ini. Tetapi kembali dalam hal soal pemerintahan dan seterusnya tentu kita kembalikan kepada Komisi 2. Itu yang saya sampaikan, dan harapannya untuk soal IKN kami telah melakukan konsultasi. Terima kasih Pak Ketua, saya mau izin untuk sholat maghrib. Terima kasih.